Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya kita bisa rutin bikin konten tanpa absen. Ya, rutin 3 kali, nanti absen 2 kali. Oke, langsung aja. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas Inter Milan, kita bahas Serie A dulu sedikit aja. Kemarin ada yang protes, "Bang, nggak usah bahas Milan di sini." Aduh, tenang bro, cuma dikit aja. Video 15 menit bahas Milan paling cuma 1 menit 2 menit kan. Kalau nggak suka tinggal di skip aja, dimajuin slidernya. Come on man. Oke, yang pertama sih masih tentang guru-guru pemecatan Maldini. Wih, gila. Scaroni, presidennya Milan, bilang Milan tidak membutuhkan Maldini lagi. Ih, gila ini. Sampai Ancelotti ngomong bahwa tim yang besar itu adalah tim yang menghargai sejarahnya. Di sini di Real Madrid mereka sangat menghargai Puskás, kemudian siapa lagi legenda-legenda Madrid itu semua sangat dihargai. Nggak ada yang kayak Milan ini. Kenapa Milan kok kayak gini? Bahkan si Scaroni itu dia bilang bahwa tentang ini, kenapa pernyataan ini muncul adalah karena sebenarnya ada yang bilang, wah padahal Maldini berjasa mendatangkan pemain-pemain, berjasa dalam negosiasi. Bahkan katanya Leao, kan dia baru saja tanda tangan kontrak baru sama Milan. Kalau saja dia tahu bahwa Maldini itu akan dipecat, dia nggak akan mau tanda tangan perpanjangan kontrak. Nah, dia bilang gini si Scaroni, memang betul Maldini memiliki impact atau memiliki pengaruh dalam negosiasi. Dan sampai hari ini aku sangat berterima kasih kepada dia. Tapi aku juga harus menyatakan, dan semoga ini tidak terkesan tidak berterima kasih, kami tidak membutuhkan dia. Gila, kayak gini Pak ngomongnya. Ketika itu Milan baru saja keluar dari eranya Yong Hong Lee, dan kami memang sangat kesulitan menarik minat talent-talent muda saat itu. Tapi Milan saat ini kami memenangkan Scudetto dan mencapai semifinal Liga Champions. Jadi secara umum Milan lebih atraktif, lebih menarik. Wih gila, aku nggak ngerti dah. Jadi aku ngerti sih kenapa fans Milan tuh banyak yang kesal banget sama manajemen Milan ini. Ini menurutku omongan yang sangat super menyebalkan sih. Oke, itu aja. Gak usah banyak-banyak bahas Milan. Nah, kemudian stop. Sebelum lanjut, ini pengumuman dulu. Kita ada giveaway. Caranya gampang banget. Kalian meluncur ke channel Ngomla, subscribe channel Ngomla, kemudian berikan komen di video channel Ngomla yang manapun itu oke. Teknis pengundiannya itu simple banget, terdiri dari 2 tahap. Pertama, dari sekian video ini aku nanti akan undi video mana yang akan menjadi undian tahap 2. Misalnya kalau yang terpilih adalah video ini, kemudian nanti aku akan undi di antara komentar-komentar yang ada di video ini. Salah satunya akan mendapatkan hadiah pemenang. Apa hadiahnya? Kawan-kawan bisa pilih sendiri. Tinggal datang ke toko online Ngomin, itu namanya ciptaloka.com/plusngomin. Nanti aku kasih linknya. Pilih hadiahnya sendiri, yang manapun boleh, yang murah, yang mahal, terserah. Yang mana yang disukai, pilih sendiri. Nanti ongkirnya aku yang nanggung selama masih di wilayah Indonesia. Ya, simple banget kan? Silahkan lanjut. Tipsnya adalah kalau kawan-kawan ingin kesempatan menang lebih besar, komentar saja di semua video Ngomla. Jadi video manapun yang nanti terpilih, kawan-kawan tetap punya chance. Ciao guys, silahkan lanjut menonton. Inter Milan sudah tiba di Istanbul, dan yang lucunya ini sekedar trivia aja, si Dumfries turun dari bis itu jatuh dong, kepleset, terus ada yang wah penalti. Semoga ini adalah pertanda dan kita akan dapat penalti nanti lawan City. Semoga, oke, itu gini. Yang kedua ini tentang Serie A. Amrabat. Amrabat sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Fiorentina. Walaupun belum jelas siapa yang mau beli Amrabat, tapi 2 nama muncul, yaitu Barcelona dan Manchester United.
Masalahnya adalah begini, aduh, seandainya saja Inter bisa ngambil Amrabat. Amrabat ini adalah pengganti Brozovic yang menurutku seimbang. Walaupun mungkin ya Brozovic masih lebih bagus, tapi karena usianya lebih muda. Selain itu adalah mereka memiliki karakter yang tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kalau kita punya Amrabat di posisi gelandang bertahan, kita bisa memaksimalkan Hakan di posisi gelandang tengah. Ini mantap banget. Cuman sekarang yang aku heran, oke lah kita kan nggak punya uang ya, dibandingkan MU kita jelas kalah. Tapi Barcelona Pak, Barcelona ini baru habis jual-jualin aset. Mungkin ini yang bikin kenapa Barcelona nggak mau kita ambil Kessie tukar dengan Brozovic. Nggak mau, mereka mau duit cash. Aduh sayang sekali, coba saja kita bisa ambil Amrabat ini. Apalagi dia kan mainnya di Serie A, sudah sangat ngerti dengan atmosfer Serie A. Jeng jeng. Kemudian ini, kemana aku bilang bahwa Gosens kemungkinan besar akan bertahan. Cuman kalau ternyata Gosens dijual, Inter sudah mengincar penggantinya yaitu Augusto. Ini back kirinya Monza. Ini lumayan bagus sih, maksudnya kalau dibandingkan dengan Gosens jelas masih bagusan Gosens. Tapi ini kan kita perlu backup. Menurutku memang Gosens ini agak apa ya, overkill untuk kualitas seorang backup. Masalahnya kalau diadu sama Di Marco ya mau nggak mau harus diakui memang Di Marco lebih bagus. Kalau kita memang sasarannya nyari backup, ya jelas Augusto ini masuklah kriteria seorang backup. Coba kawan-kawan lihat aja Augusto di ini, Augusto pemain Monza di YouTube highlight, ini pemain lumayan. Kalau diadu sama Belanova, kayaknya ini udah pemain sudah lebih apa ya, sudah lebih jadilah dari segi taktik dia udah lebih ngerti. Oke, kemudian kalau Gosens itu kenapa banyak muncul bahwa dia akan dijual walaupun dia bilang happy karena memang tawaran itu katanya sudah masuk ke meja Inter. Itu ada dari Wolfsburg, ada dari Mönchengladbach, kemudian ada dari Frankfurt, Eintracht Frankfurt, ada juga dari Bayer Leverkusen. Aduh, kalau aku sih karena aku suka dengan karakternya seorang Gosens, aku harap semoga Gosens bertahan. Kemudian penjualan Inter. Sekarang masuk lagi ada peminat. Kemarin kan ada Investcorp, kemudian Ziliakus, udah ada 2 kan yang berminat. Sekarang ada lagi investor yang berbasis di Amerika. Ini muncul di New York Times. Bahkan, cuma ini namanya belum disebutkan. Bahkan konsorsium ini katanya sudah datang ke markas Inter dan sudah ditunjukkan. Ini kayaknya paling ini ya, paling advance di antara, karena aku nggak ada baca berita bahwa Investcorp dan Ziliakus ini sudah datang ke markas Inter dan dikasih tour gitu. Ini udah dikasih tour dan sudah dikasih lihat beberapa pembukuannya Inter, sudah dikasih lihat fasilitas latihan, kemudian lapangan yang dimiliki di Appiano Gentile itu. Nah ini kayaknya serius banget. Aduh, walaupun aku agak-agak gimana gitu kalau sama yang berbasis Amerika, karena kita lihat apa yang terjadi dengan MU, apa yang terjadi dengan Chelsea. Memang duitnya keluar, tapi orang-orang Amerika tuh kayak apa ya? Arogan, ngerasa paling ngerti. Sementara Amerika itu kan kultur sepak bolanya itu tidak semaju Eropa, kan jauh banget. Ini ngomong-ngomong ini di-handle oleh Raine Group. Raine Group ini adalah pihak yang juga memfasilitasi penjualan Chelsea dari Abramovich ke Todd Boehly ini. Kita lihat aja nanti kalau udah ada perkembangan aku akan informasikan lagi ya. Kemudian next, akhirnya Ultras AC Milan yang mengirimkan ancaman ke Di Marco itu sudah teridentifikasi dan mereka akan diuber, diselidiki karena mungkin waktu itu aku pernah bikin ini kan, pernah bikin konten bahwa Ultras Inter Curva Nord pun turut meminta maaf bahwa memang layak Curva Sud itu marah. Chant yang disuarakan oleh Di Marco itu memang chant yang sudah lama banget tidak dipakai oleh Curva Nord sendiri. Cuman karena Di Marco kan dia dari kecil sudah jadi Interisti, ya dia tahu chance-chance mana yang mungkin dulu itu ngetop banget, tapi ya tahulah gimana Ultras di sana itu sering berkelahi, sering tawuran. Nah ini sudah ada perjanjian perdamaian, nggak dipakai lagi. Itu.
Dari Kurvanov bilang, "Ya, Di Marco melakukan kesalahan." Walaupun waktu itu juga, Kurvanov juga mengirim pesan secara implisit, tapi Di Marco ini adalah bagian dari kami, bahkan kayak salah satu pemain kesayangan, jangan ganggu dia lagi, kayak gitu sih intinya Kurvanov bilang. Nah, cuman dari kepolisian ya tidak menganggap ini masalah selesai begitu saja, karena itu sudah istilahnya aggravated reaction, jadi reaksi yang berlebihan sampai mengirim ancaman itu ya mereka akan diselidiki, mungkin akan dihukum entah di penjara, kalau penjara sih enggak, tapi paling enggak mungkin dikena ban masuk stadium lah entah berapa hari atau gimana gitu. Next, wow, Wesley Sneijder mendukung. Mari kita harap bahwa final lawan City sama seperti final 2010. Dia bilang pokoknya, "Ya aku harap Inter menang pokoknya." Kan kawan-kawan sudah tahu kan gimana Sneijder datang waktu pertandingan lawan apa itu, lawan Milan, lawan Benfica juga banyak yang nonton. Ada Materazzi, ada Hakimi kan, Perisic juga kan. Wih, mantap lah pokoknya ini dukungan sudah berlimpah ruah. Cuman yang agak menurutku perlu dipertimbangkan juga adalah skuad Munchen ketika itu dibandingkan skuad City saat ini menurutku masih kuat skuad City sekarang. Itu satu. Yang kedua, skuad Inter saat itu dibandingkan skuad Inter sekarang masih lebih kuat skuad Inter saat itu. Jadi membandingkan antara pertarungan Inter lawan City dibandingkan dengan pertarungan Inter lawan Munchen di final itu kayaknya kurang pas, nggak apple to apple menurutku. Tapi kalau membandingkan antara City lawan Inter sekarang dengan Barcelona lawan Inter ketika itu ya bisa. Bahkan menurutku mungkin Barcelona di zaman itu sedikit lebih kuat dibandingkan City yang sekarang. Ingat itu ada Xavi, Iniesta, Henry, kemudian Ibrahimovic, Messi, dan Sergio Busquets itu lagi ini banget, lagi apa? Masa keemasannya banget. Ada Puyol, ada Pique. Itu ngeri banget, Pak. Barcelona waktu itu terus terang ngeri banget. Alright, kita lihat saja nanti bagaimana. Ini mungkin adalah sebuah berita menggembirakan buat fansnya Korea. Korea sudah kembali berlatih, kemungkinan dia bisa bermain saat lawan City. Kapok. Kemudian Brozovic hingga saat ini masih menjadi favorit untuk menjadi starter dalam pertandingan itu, tapi Inter masih sangat berharap Mkhitaryan sudah bisa fit saat pertandingan final. Kita mungkin jelas sama-sama mendukung trio yang terbaik start adalah Brozovic, Hakan, dan Barella. Cuman kenapa digenjot Mkhitaryan supaya bisa? Ini supaya kita bisa main habis-habisan dari awal. Kalau kawan-kawan tahu yang pemain bola itu dia harus memperkirakan juga apakah kalau ini pemain misalnya nggak akan diganti sampai selesai pertandingan, dia harus conserve energi juga. Nggak bisa benar-benar dikit-dikit lari terus, lari sprint, nggak bisa. Nanti menit 60, menit 70 udah KO. Nah, kalau misalnya Mkhitaryan kan biasanya yang diganti itu adalah Hakan. Kalau misalnya dalam perhitungan, Hakan nanti akan menit sekitar 70 akan diganti oleh Miki, berarti dari awal Hakan tuh bisa langsung ngegas, nggak perlu nyimpan energi. Nah ini kan keuntungan juga buat kita. Misalnya kalau Hakan lagi kan, aku nanti nggak ada yang ganti, harusnya sprint, dia nggak sprint. Jadi kerasukan si Rogolimo, jadi jogging-jogging nggak jelas gitu kan. Ya kita lihat aja, semoga Mkhitaryan sudah siap. Di sisi lain ada keuntungan buat Inter Milan. Kyle Walker masih diragukan bisa tampil saat pertandingan final. Kalau kawan-kawan nggak tahu, Kyle Walker ini menurutku salah satu fullback terbaik di Liga Inggris. Lebih bagus daripada Trent Alexander-Arnold, walaupun belakangan ini dia dimainkan sebagai center back. Sebelumnya City itu kan main pakai 4-3-3. Cuman setelah Piala Dunia, berapa pertandingan setelah itu barulah mereka berubah menjadi 3-2-4-1. Nah, Kyle Walker ini digeser jadi center back. Dan ini pemain gila. Aku kalau ngelihat Kyle Walker sekarang kan banyak yang ngomong, bukan sekarang sih, musim lalu, terutama fans Liverpool kan bilang Trent Alexander-Arnold back kanan terbaik. Aduh, banding sama Kyle Walker bagus.
Kalau kawan-kawan lihat gimana pertandingan Madrid lawan City, itu Vinicius dikantongin sama dia. Kelebihan Kyle Walker ini adalah dia punya speed yang kencangnya nggak kira-kira. Jadi ketika dia misalnya overlap, kemudian kita nyerang kasih serangan balik dari sisi kiri, dari sisi kiri kita kan, dari Di Marco. Ini bakalan kalah Di Marco adu sprint sama Kyle Walker. Sehebat itu dia. Kalau kawan-kawan lihat di sini Premier League, jeng-jeng, Manchester City itu hanya kebobolan 33 gol. 33 gol, ding. Salah satu kekuatan pertahanan City ya ini Kyle Walker. Kalau di paruh pertama mereka kan duetnya Ruben Dias sama John Stones. John Stones waktu itu kalau yang aku baca-baca dia sering blunder. Banyak kebobolan City itu yang terjadi di paruh pertama musim. Tapi kemudian sejak mereka pakai 3-2-4-1, John Stones ini didorong jadi gelandang bertahan karena Pep Guardiola tahu John Stones ini adalah pemain yang bagus, back yang bagus, tapi kadang-kadang dia ada blunder. Sehingga dia didorong ke depan, dia bermain juga sama bagusnya dibandingkan ketika dia jadi center back. Plus kalau John Stones melakukan kesalahan, itu kan masih ada back di belakangnya si John Stones karena dia posisi gelandang bertahan kan. Ibaratnya kalau kita lihat permainan City itu ada 4 lapis dari belakang sampai ke depan. Ada back, kemudian gelandang bertahan, kemudian gelandang, kemudian barulah striker. Dibandingkan dengan Inter yang cuma 3 lapis kan, back, gelandang, striker. Jadinya ya pertahanan City di paruh kedua musim ini memang gila banget, susah ditembus. Banyak yang bilang, wah City kelemahannya itu di counter attack. Coba nonton pertandingan City, counter attack kayak gimana nggak tembus Pak. City lawan MU, itu City kayak nggak serius gitu mainnya. Itu pun cuma bisa ngegol lewat penalti. Nggak bisa main-main sama pertahanan City. Ruben Dias itu adalah mungkin center back terbaik di Inggris saat ini. Apalagi ketika Virgil van Dijk kan agak menurun dibandingkan musim lalu kan. Kayaknya nggak akan banyak yang berdebat kalau dibilang Ruben Dias adalah center back terbaik sekarang di Liga Inggris. So ya kita mengandalkan counter attack aja belum cukup. Entah gimana caranya, ya biarin si Inzaghi yang pusing, ngapain kita pusing-pusing. Kita kan tinggal nanti kalau dia salah, kalau dia kalah kita tinggal bikin tagar Inzaghi out. Oke, bercanda. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Ngomla. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.